Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsil Alam dengan nomor induk mahasiswa 2213160056. Saya dari Prodi Bahasa Sastra Arab Fakultas Usuluddin dan Adab Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dengan membuat video ini untuk memenuhi syarat mata kuliah ilmu nahwu yang diampu oleh Bapak dosen Aang Saiful Millah. Di sini saya akan menjelaskan artikel saya yang berjudul Peran Pesantren Tradisional sebagai Pengetahuan Ilmu Nahwu. Mengenai pesantren tradisional adalah salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Dan juga pesantren adalah pusat perkembangan ilmu agama dengan buku-buku yang menggunakan bahasa Arab atau biasa disebut dengan kitab kuning. Di mana kitab kuning tersebut adalah menggunakan bahasa Arab. Nah, di sini untuk memahami dan menafsirkan dan untuk bisa membaca kitab-kitab kuning tersebut yang berbahasa Arab, santri atau kita yang jika ingin bisa membaca atau memahami dan menafsirkan buku-buku tersebut, diharuskan bisa memahami ilmu nahwu, shorof, dan ilmu sebagainya. Dan mengenai istilah pondok pesantren tersendiri, istilah pondok sering diartikan secara harfiah yaitu fundukun. Bahasa Arabnya artinya fundukun tersebut adalah sebagai tempat tinggal santri, atau kata pesantren ini berasal dari kata santri yang berawal P dan berakhiran an, atau jika digabungkan mengandung arti yaitu pesantrian yang mirip dengan kata pesantren. Bisa diartikan pondok pesantren adalah tempat santri mencari pengetahuan agama dari kiai. Dan pengertian bahwa pondok pesantren salaf adalah atau pondok pesantren tradisional adalah sebuah institusi yang masih terikat kuat dengan tradisi-tradisi lama, dengan mewarisi dan memelihara kontinuitas tradisi Islam yang dikembangkan para ulama-ulama terdahulu dari masa ke masa yang tidak terbatas periodisasinya, dan memiliki elemen-elemen yang meliputi yaitu kiai, santri, pondok atau asrama, masjid, pengajian kitab-kitab klasik atau kitab kuning, dan mengaplikasikan metode bandongan, sorogan, wetonan yang berprinsip secara teguh pada materi pendidikan Islam tanpa memasukkan materi pengetahuan umum dalam kurikulumnya. Dan untuk mengetahui pembelajaran di pondok pesantren tradisional, yaitu kita pasti mengenal dengan namanya ilmu nahwu, di mana ilmu nahwu adalah suatu ilmu yang mempelajari keadaan-keadaan dari akhir kata atau i'rab atau bina. Atau lebih lengkapnya, ilmu nahwu adalah kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan akhir kata dalam bahasa Arab yang terbentuk dari tarkib satu kata dengan kata lainnya dalam hal i'rab dan bina serta yang mengikutinya. Dan Ibnu Jini menyebutkan bahwa ilmu nahwu adalah menuju cara bicara orang Arab dalam hal perubahan pada i'rab dan lainnya seperti tasniyah, jama', idhofah, nasab dan lainnya. Agar orang yang bisa membedakan tersebut, maka diharuskan mempelajari ilmu nahwu. Dan secara gramatika bahasa Arab, ilmu nahwu adalah mengetahui akhir dari kalimat yang sebelumnya berada. Dan ilmu nahwu secara gramatika bahasa Arab awal mulanya atau sejak awal perkembangannya senantiasa menjadi bahan kajian yang dinamis di kalangan para pakar linguistik bahasa Arab.
di mana sebagai salah satu cabang linguistik ilmu lughah, ilmu nahu juga dapat dipelajari dua keperluan. Pertama, ilmu nahu dipelajari sebagai prasyarat atau sarana untuk mendalami bidang ilmu lain yang referensi utamanya ditulis dengan bahasa Arab. Misalnya ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu fikih. Kedua ilmu dipelajari sebagai tujuan utama sebagai spesialisasi linguistik bahasa Arab. Dua bentuk pembelajaran learning ilmu nahu itu telah menjadi tradisi yang berkembang secara berkesinambungan di kalangan masyarakat Arab. Masyarakat Arab Islam dari dahulu sampai sekarang. Berkenaan ilmu nahu ini yaitu tata cara membaca kitab kuning atau kitab-kitab yang berbahasa Arab. Nah, mengenai kitab ini yaitu menggunakan kitab-kitab klasik atau kitab-kitab yang terdahulu yang mempunyai peranan sangat penting dalam mengembangkan ajaran agama Islam, menunjukkan bahwa kitab kuning ini penting untuk dipelajari. Ilmuwan Islam menulis karyanya berupa sebuah kitab yang berwarna unik, yaitu kekuning-kuningan. Nah, mengapa dinamakan kitab kuning? Karena kitab tersebut berwarna kuning, ditulisnya di kertas di warna kuning. Mengenai kitab kuning yang menyajikan materi yang berbentuk kaidah-kaidah keilmuan seperti nahwu, usul fikih, dan mustalah al-hadis atau istilah-istilah yang berkenaan dengan hadis. Sementara itu, dilihat dari kadar penyajiannya, kitab kuning dibagi atas 3 macam. Yang pertama yaitu mukhtasar, yaitu kitab yang tersusun secara ringkas dan menyajikan pokok-pokok masalah. Dan yang kedua yaitu syarah, yaitu kitab kuning yang memberikan uraian panjang lebar, menyajikan argumentasi secara komparatif, banyak mengutip ulasan ulama dengan argumentasi masing-masing. Dan yang ketiga yaitu kitab kuning yang penyajian materinya tidak terlalu ringkas tetapi juga tidak terlalu panjang, yaitu mutawasithah. Berkenaan dengan dasar hukumnya, dasar hukum ilmu nahu yaitu perumusan kaidah-kaidahnya yang telah dilakukan oleh para ulama semenjak abad pertama Hijriah sampai melewati beberapa fase pada dasarnya secara kualitas dan esensi materi dan substansi usul al-nahwu. Sebab para ulama nahu merumuskan kaidah-kaidah nahu mesti mendasarkan pada dalil-dalil nahu yaitu sama, qiyas, ijma, dan istisab. Keempat sumber tersebut dijadikan oleh para ulama nahu sebagai landasan perumusan dan pembentukan kaidah-kaidah nahu. Berbicara mengenai landasan-landasan atau dalil-dalil nahu, menurut Ibnu Jinni bahwa landasan dalam pembentukan ilmu nahu adalah dalil yang bisa dijadikan sebagai rujukan dalam merumuskan kaidah-kaidah nahu, yaitu ada 3. Yang pertama sama, yang kedua ijma, dan yang 3 qiyas. Tetapi setelah diteliti lebih dalam dan lebih jelas, sebenarnya Ibnu Jinni juga mengakui istisab sebagai salah satu landasan dalam merumuskan kaidah-kaidah ilmu nahu. Dan pondok pesantren memiliki peranan penting juga dalam melestarikan dan menjaga dasar-dasar keilmuan agama Islam. Hal ini ditandai dengan eksistensinya sebagai lembaga pendidikan yang tertua di Indonesia, dan para ulama terdahulu telah meninggalkan begitu banyak warisan berharga dalam bidang ilmu nahu dan perkembangannya. Hal itu dibuktikan dengan oleh tumbuhnya aliran-aliran besar dalam bidang ilmu nahu dan juga pelestarian kitab kuning dalam metode pembelajaran yang dilakukan oleh pondok pesantren. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.